Cirebon beserta dengan rombongan. Selamat datang di RW 05, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Sekali lagi saya sambut Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh paham ya Pak ya? Kalau bahasa Cirebon Sugeng Rawuh apa Mbak? Bahasa Cirebon aja Suping. Suping mah bahasa Sunda. Cirebonnya apa Sugeng Rawuh? Sugeng Rawuh sama. Oh berarti Sugeng Rawuh. Sekali lagi Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Datang dari Cirebon kemarin langsung ke Blimbing ya Pak? Langsung ke Batu berarti sudah sampai ke titiknya terdingin dari Kota Malang. Jadi di sini nggak masalah ya Pak ya? Oh yang kemarin itu titik terdingin. Oh Batu lebih dingin daripada kami. Hari ini terpantau 18 derajat kalau tadi pagi. Kemarin-kemarin 16. Jadi ini masih hangat terasa. Makanya segar-segar karena sudah menghirup udara dingin. Oh, Alhamdulillah kalau gitu. Ini kayaknya tamu kita kedua dari Jawa Barat ya? Sebelumnya berapa tahun lalu? Bapeda Bandung yang datang. Jadi jenengan ini sebenarnya sudah mepet sama Jawa Tengah gitu. Dengan perbatasan dengan Brebes kalau nggak salah ya. Ini banyak bapak-bapak, ini kita ibu-ibu di RW 05 yang bergerak banyak ibu-ibu. Jadi nanti saya akan perkenalkan untuk susunan acara pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan-sambutan, yang kedua adalah pemaparan tentang Kampung Proklim RW 05. Kemudian acara selanjutnya jenengan akan kita ajak berkeliling di wilayah RW 05. Kemudian balik ke sini untuk istirahat, makan dan sholat. Kemudian sesi tanya jawab. Jadi semua pertanyaan mohon berkenan untuk disimpan setelah makan. Biar semangat kalau tanya ya Pak ya. Siap kalau gitu. Baik, kita lanjut pada acara sambutan. Sambutan pertama akan kami minta kepada Ibu Vivi untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu kami persilakan. Yang saya hormati Pak Lurah Arjowinangun. Beda sedikit dengan di Kabupaten Cirebon. Arjowinangun. Kebetulan ternyata ini ada kelas saya juga. Tenang ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ini adik saya. Cuman angkatannya jauh beda ya. Saya angkatan 3, ini angkatan 20. Nah, masih muda. Saya hitungan mundur kurang dari 10 tahun pensiun. Ini mah baru mulai berkarir. Beserta para perangkat kelurahan mungkin yang hadir ada ya, Pak Ketua RW 5, Bapak Ketua KPHR. Komunitas Puri Hijau Royo Royo. Biasa Komunitas Puri Hijau Royo Royo. Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Ya, yang saya hormati Bapak dan Ibu rombongan para pegiat Kampung Iklim dari Kabupaten Cirebon. Kita hadirkan dari 25 kelompok yang mewakili Kampung Iklim di Kabupaten Cirebon. Bapak yang kami hormati Pak Pembina, baik Babinsa maupun Babin Kamtibmas. Alhamdulillah pagi hari ini kami bisa hadir, bertemu muka, bertatap ramah, bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu warga komplek Perumahan Puri Cempaka Putih. Wah, dari tadi debat aja Pak supirnya nih. Cempaka Putih Jakarta atau di mobil Puri Cempaka Putih 1. Ya, RW 5 Kelurahan Arjowinangun. Perjalanannya cukup panjang. Kami hari Senin malam berangkat dari Cirebon, nyampe pagi kemarin langsung menuju titik di RW 05 Glintung ya. Ya. Kelurahan Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Jadi di sana unggulannya adalah konservasi air.
Dan hari ini kami memilih kelurahannya Pak Lurah Pandu dengan unggulan untuk menjadi objek studi tiru para pegiat kampung iklim Kabupaten Cirebon. Jadi riwayat ceritanya, pertama saya kenalkan diri dulu Bapak dan Ibu. Tadi dengan Pak Lurah sudah, saya nama Vivi Erneti. Saya jabatannya baru Juni tanggal 9 kemarin dilantik sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan. Dalam peningkatan kapasitas ini, tugas kami adalah membina kelompok, membina kelembagaan supaya peduli dalam peningkatan kualitas lingkungan, termasuk menangani pemulihan juga. Ya. Lingkungan hidup Kabupaten Cirebon luar biasa, dan kami menggandeng para pegiat untuk berperan aktif dan sesuai dengan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa kelompok kampung iklim ini harus terbentuk 5.000 kelompok se-Indonesia di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi. Ini target Pak Jokowi yang diterjemahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi dengan kejadian COVID kemarin selama 2 tahun vakum, maka kelompok pun ikut vakum ya untuk kami di Kabupaten Cirebon. Dan tahun ini kami berniat untuk mengupgrade lagi kelompok-kelompok tersebut dengan memberikan kesempatan belajar, kemudian melihat implementasi yang sudah jalan ya, best practice-nya, contoh yang sudah ada ya. Kemarin kita sudah, kemudian ini lokasi kedua, dan kami harapkan Bapak dan Ibu di sini bersedia berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ya, artinya hal yang sulit-sulit pun harus dibuka, jangan yang bagus-bagusnya saja ya. Jangan yang enak-enaknya saja, yang tantangan-tantangan itu juga harus dibuka supaya teman-teman kami dari Cirebon ini tahu, oh ternyata seperti itu tantangannya, disikapi dengan cara begini. Karena kami di Kabupaten Cirebon pun mengalami tantangan yang beragam. Karena dari sisi geografis, Cirebon itu alamnya memang pantai utara Jawa, dataran rendah. Tetapi ada beberapa daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, itu sedikit perbukitan dan lebih bersahabat ya, lebih udaranya mungkin tidak terlalu panas, alamnya cukup banyak ketersediaan air gitu loh. Kemudian kultur masyarakatnya lebih Sunda ya dibandingkan daerah pantai utara yang memang seragam. Pantai utara dari Banten sampai ke timur itu ya, Jawa Tengah, Banten, Jakarta, Subang, Purwakarta, Indramayu, kemudian Cirebon sendiri, Brebes, Tegal, Semarang, terus namanya pantai utara seperti itu. Di samping itu, Cirebon ini kulturnya masyarakat perlintasan. Dari dulu sudah dikondisikan oleh Belanda, kita ada di perlintasan Leher Botol kalau kereta ya, percabangan arah Purwokerto dengan yang lurus ke arah Semarang. Leher Botol pertama itu Cikampek kalau kereta. Ya. Jadi dari dulu sudah merupakan wilayah yang metropolis, masyarakatnya lebih terbuka gitu loh, dengan pembaharuan, dengan sesuatu yang baru datang ya, kebudayaan dari dulunya, kultur Cina masuk, kultur Arab masuk, kultur Cirebon sendiri yang menurut cerita di situ adalah tinggalannya prajurit yang dibawa oleh Sultan Agung saat menyerang Batavia. Ada yang tidak kembali ke daerah. Nah, prajuritnya Sultan Agung itu dari mana? Dari daerah Jawa. Makanya ada nama-nama daerah yang mirip antara Jawa di bagian timur sini dengan wilayah-wilayah yang ada di Cirebon. Ya. Itu ceritanya. Makanya Arjowinangun. Ya, Plumbon, Indramayu ada Plumbon, saya dengar di mana ada lagi. Itu salah satu contoh. Jadi dari kulturnya memang dari dulu percampuran itu sudah terjadi. Jadi masyarakat yang terbuka, dan sedikit mungkin kita rasakan sedikit cuek. Jadi dianggap biasa saja sesuatu yang mungkin bagi daerah yang di dalam, daerah yang pegunungan
sesuatu yang harus serius kita hadapi, harus serius kita selesaikan. Kadang-kadang dianggap biasa nanti dulu ya. Ini saking mereka terbuka dengan berbagai perbedaan, artinya tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan. Tapi dalam konteks lingkungan kami ingin mengupgrade mereka ya. Target kami tahun depan sudah ada kelompok kampung iklim ini yang bisa masuk standar nasional ya. Dari 25 ini mudah-mudahan jadi pegiat yang bisa memandu kelompok lainnya di Kabupaten Cirebon. Wilayah Kabupaten Cirebon itu memiliki 412 desa dengan 12 kelurahan. Kelurahan khususnya di ibu kota pusat pemerintahan di Sumber. Jadi kita beda kabupaten dengan kota. Dulunya memang ada di kota Cirebon, tetapi sejak 1986 kalau nggak salah mulai dirintis, pecah pemerintahan administratif, kota berdiri sendiri dan Kabupaten Cirebon bergeser ke wilayah baru dan mengambil tempat di kota Sumber, Kecamatan Sumber. Yaitu riwayatnya kami Kecamatan Sumber itu masih kulturnya desa walaupun sudah dijadikan kelurahan ya. Ini yang harus kita genjot supaya memperkuat posisi pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon. Jadi banyak hal yang memang harus kita lakukan di Kabupaten Cirebon untuk supaya sejajar dengan wilayah lain berbicara di level nasional. Ya, gaungnya supaya terasa. Hari ini dari Kecamatan Sumber kami bawa Mata Haji. Ini desa yang paling tinggi, ya. Kemudian berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan dengan Kelurahan Babakan, ya Pak. Babakan. Ya, Babakan. Babakan ini dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon. Nah, mudah-mudahan kelurahan lain bisa diangkat. Ya. Bicara begini mata sehat Sumber. Itu mungkin sekedar pengantar dari kami. Jadi mohon keikhlasannya direpotin oleh kedatangan kami ke sini hari ini disibukkan dengan tamu untuk serombongan dari Cirebon. Mau diterima dengan lapang dada terbuka. Kemudian ya tolong dibagi dong kami resep-resepnya apa sih bisa jadi sebuah kelompok yang diberi penghargaan level nasional gitu loh. Ini cita-cita kami Kabupaten Cirebon. Sekitar hampir 2,5 juta penduduk Cirebon, permasalahan sampah sangat-sangat jadi masalah. Dari 1.250 ton sampah per hari baru 250 ton yang tertangani. Jadi tugasnya dari teman-teman juga untuk menggiatkan masyarakat karena iklim itu mengait trimatra kalau TNI. Mana Pak Pembina? Trimatra ya. Masalah udara, pencemaran udara, masalah darat, sampahnya, penghijauannya, masalah air, laut, termasuknya ya pencemarannya, ketersediaan airnya. Jadi kita orang lingkungan hidup menangani trimatra bahasa TNI-nya, udara, darat, laut, udara. Itu Bapak dan Ibu, sekedar pembukaan dan kami mohon diterima, mohon kesediaan berbagi dan mohon maaf sudah bersedia kami repotkan. Itu saja mungkin sekedar pengantar dari kami, dari saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi, luar biasa. Nah, selanjutnya kami mohon sambutan dari Bapak kami yang baru. Ini Bapak kami baru ya. Bapak Lurah kami, Pak Pandu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Vivi, Kepala Bidang PKPL DLH Kabupaten Cirebon, yang kami beserta seluruh rombongan dari Kabupaten Cirebon yang kami hormati Bapak Ketua RW 05 Kelurahan Arjowinangun bersama tim, ada Ketua KPHR Pak Edi beserta seluruh anggota KPHR yang sangat luar biasa, yang cantik-cantik Bu yang menyambut
panjenengan semua tadi di depan. Mungkin tepuk tangan dulu untuk kita semua pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, serta diberikan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di majelis yang sangat mulia pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang di wilayah RW 05 Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang, bagi Bapak Ibu rombongan dari pejuang-pejuang atau pegiat dan bisa dibilang pejuang lingkungan yang berasal dari Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dulu untuk tamu kita pada pagi hari. Kami ucapkan selamat datang di wilayah Kelurahan Arjowinangun. Kelurahan Arjowinangun ini merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kedung Gandang. Ini kita masuk Kota Malang, Bapak, tapi secara lokasi berbatasan dengan Kabupaten Malang. Jadi ini Malang Kota tapi yang pinggiran. Tapi prestasinya enggak pinggiran gitu Ibu ya. Itu jadi kita berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang. Kalau dari sejarahnya, Kelurahan Arjowinangun dulu merupakan desa bagian dari wilayah Kabupaten Malang yang dimekarkan menjadi bagian dari wilayah Kota Malang dan menjadi secara administratif menjadi kelurahan. Itu sejarah. Di sini kita ada 10 RW yang ada di wilayah Kelurahan Arjowinangun. Kemudian karakternya masing-masing RW berbeda-beda. Kebetulan kalau kita berada di RW 5, wilayahnya perumahan, ada juga wilayah perkampungan di sebelahnya. Kemudian ada masyarakat juga di sini banyak. Kalau di wilayah RW 5, di wilayah perumahan yang lain ada di wilayah Arjowinangun, budaya kotanya sudah nampak, artinya akulturasi budayanya sudah bercampur karena banyak pendatang yang masuk ke perumahan. Tapi kalau di wilayah kami beberapa RW yang asli sini itu banyak masyarakat asli Jawa dan ada juga dari Madura itu. Jadi beberapa RW ini memang banyak yang nenek moyangnya adalah masyarakat Madura yang tinggal di wilayah kita. Jadi akulturasi itu membentuk sebuah keunikan tersendiri khususnya di wilayah RW 5. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sama seperti Ibu Kabid tadi, kami juga baru di sini. Saya juga baru tanggal 22 Mei kemarin diberikan tugas untuk di wilayah Kelurahan Arjowinangun. Jadi mungkin nanti saya tidak bisa berbicara banyak, nanti yang bisa berbicara banyak adalah pakar-pakarnya, ada bapak-bapak, Pak RW, Pak Edi, kemudian ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik dan bahenol tadi itu ya. Oke, karena di sini tapi iya betul. Tapi sesingkat waktu kami berada di wilayah Kelurahan Arjowinangun, khususnya di RW 5, kami memang membaca ada keunikan tersendiri ya, ada di wilayah RW 5 yang tidak dimiliki oleh wilayah RW yang lain. Setelah kami pelajari, kenapa sih? Karena memang yang paling berprestasi dari beberapa RW kami adalah di wilayah RW 5 ini. Kita coba masuk, kita gali apa sih penyebabnya. Nah ternyata di dalam perjalanan kami untuk ngangsu kawruh kepada senior-senior kami juga, kepada Pak RW dengan ibu-ibu semuanya di sini, ternyata kami mendapatkan beberapa hal di sini yang mungkin itu menjadi faktor penyebab kenapa RW 5 dapat kepercayaan sampai tingkat nasional. Kalau kami membacanya di sini itu
keunikannya adalah di tengah akulturasi budaya masyarakat yang lebih beragam dibandingkan wilayah lain. Di wilayah R5 ini masyarakatnya semangatnya luar biasa. Kemudian di antara semangat tadi ada faktor-faktor penentunya. Kalau kita petakan ada sekitar 5 atau 6 faktor yang menurut kami itu menjadi keunggulan yang ada, yang dimiliki masyarakat, potensi masyarakatnya yang luar biasa. Yang pertama, ada masyarakat yang bertindak sebagai motor. Karena apa? Semangat ini tadi, apabila nggak ada yang motori, paling yang semangat hanya 1-2 orang. Kalau yang ada motornya, ada penggeraknya, otomatis keguyup rukunan ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti terutama kalau di sini concernnya adalah di bidang lingkungan. Terus faktor yang kedua menurut kami, ini versi kami ya, mungkin nanti setelah di sini panjenengan bisa menyimpulkan sendiri best practice-nya seperti apa. Tapi kalau menurut kami, pendapat kami dari kelurahan itu satu, motor, ada masyarakat yang bertindak sebagai motor. Yang kedua, ada kelompok masyarakat yang bertindak sebagai kreator. Motor ketika masyarakat digerakkan oleh motor penggerak tadi, tapi tidak ada kreatornya, tidak ada kreativitas di sana yang membuat gerakan tadi menjadi unik, menjadi menarik, gitu ya. Dan itu kita temukan Mbak di sini. Kreatornya ada. Jadi nggak hanya semangat saja, kan karyawan biasa seperti itu. Kita temukan di RW lain juga seperti itu. Semangat warganya luar biasa. Tapi terasa hambar karena di sana tidak ada kreatornya. Nah, tapi kalau di sini ada kreatornya. Yang ketiga, ada inovator. Kadang-kadang kalau kita sudah menang, sudah juara, mungkin di RW 5 juga sempat merasakan adanya kejenuhan dalam proses-proses menjaga lingkungan ini. Maka di sini muncul Pak, namanya inovator. Jadi dia membawa kebaruan-kebaruan yang menimbulkan semangat baru. Artinya setelah menemui titik jenuh, ada inovatornya. Oh, kita punya di sini banyak inovasi-inovasi yang terbaru, yang mulai dari olahan dari hasil urban farmingnya, kemudian telang dan lain sebagainya. Yang terakhir, ibu-ibu dan bapak-bapak ini membuat batik motif telang. Itu merupakan salah satu inovasi yang bisa membangkitkan semangat baru lagi. Terus tadi 1, 2, 3. Yang keempat, menurut kami di sini itu ada mentor, Bapak Ibu semua. Mentor, siapa mentor ini? Banyak dinas-dinas, terutama yang paling concern di sini untuk mendampingi adalah ada dinas lingkungan hidup, kemudian terkait dengan ada Dispangtan terkait dengan urban farming dan ketahanan pangannya. Ada Diskopindak terkait dengan UMKM-nya, promosinya. Kelurahan juga membantu. Nah, ini ada mentornya. Artinya kan semangat masyarakat luar biasa, inovasi yang luar biasa, tapi secara keilmuan mungkin dari masyarakat agak terbatas. Makanya dihadirkanlah para ahli-ahli dari DLH, dari Dispangtan, dari Kopindak untuk mensupport kegiatan masyarakat yang ada di wilayah RW 05. Nah, yang kelima, dari kesemua itu ada yang namanya konduktor. Maksudnya konduktor ini kalau di orkestra kan ada konduktornya nih Bapak Ibu. Jadi ada yang mengorkestrasi. Kalau semuanya semangatnya luar biasa, sudah banyak apalagi kalau kita lihat di sini cabangnya dari KPHR ini ada
komunitas-komunitas lainnya, ada Mak Cemput, ada B2L, ada Buteri, kemudian macam-macam. Nah ini kalau tidak diorkestrasi jadi satu, kebanyakan kita temukan di wilayah RW lain juga, akhirnya pecah, jadi sudah nggak solid lagi. Makanya di sini ada konduktornya, artinya yang mengorkestrasi kegiatan-kegiatan inovasi semuanya tadi, supaya semuanya bisa berjalan beriringan. Dan yang terakhir, lah ini mungkin yang paling penting, ini sesuai prinsipnya orang Jawa Timur ya, karena semboyannya Jawa Timur itu Jerbasuki Mowo Bel. Kalau kita terjemahkan dalam faktor-faktor tadi, faktor yang keenam adalah sponsor, gitu Pak RW ini. Karena kita tidak menutup kemungkinan kebutuhan yang yang dibutuhkan masyarakat dalam mengkondisikan wilayah dalam menjaga iklim dan lingkungannya ini membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit. Makanya kita perlu sponsor Bapak Ibu semuanya. Kalau di sini sponsornya tidak hanya dari pemerintah ada sebagai stimulan, kemudian kebetulan di sini juga menggandeng dari beberapa CSR, dari ada yang membantu dalam bentuk barang, terus kemudian bentuknya pelatihan. Jadi sponsor itu tidak selalu bentuknya uang, tapi mungkin sponsor yang sumbernya dari masyarakat sendiri ada juga nih Pak. Nah, ya itu merupakan beberapa hal yang kami sampaikan. Alhamdulillah dengan jeripaya para pejuang yang ada di RW 05 ini, RW 05 sudah meraih prestasi yang cukup membanggakan baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Dan saat ini pun juga kemarin dari BRIN, Badan Riset Nasional, membuat wilayah RW 5 sebagai lokus penelitian terkait dengan bunga telang. Karena di sini cukup masif penanamannya, sehingga BRIN tertarik untuk meneliti di sini. Kemudian bantuan-bantuan lain, inovasi-inovasi lain ini dari Pangpan terkait dengan smart farming, ini juga segera di launching di bulan depan, ini sudah dipersiapkan. Semua ini tidak terlepas dari kerja dan kinerja seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah RW 5. Mungkin itu saja Bu Kabid yang dapat kami sampaikan, karena kami juga baru Bu, jadi belum bisa bercerita banyak. Nanti Pak RW sama Pak Edi yang banyak bercerita, sama ibu-ibu yang cantik-cantik tadi ya. Mungkin itu pagi atau siang hari ini cuacanya cukup mendukung, jadi tidak terlalu panas, agak-agak mendung. Jadi kalau kita mungkin nanti mau keliling-keliling di wilayah RW 5 melihat-lihat urban farming dan lain sebagainya, ini kayaknya pas waktunya gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dari Kabupaten Cirebon bisa menikmati perjalanan atau wisata, bisa dibilang wisata edukasi yang ada di wilayah RW 05. Kami berharap apabila mungkin nanti ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, mohon disampaikan kepada kami, kepada seluruh anggota KPHR di wilayah RW 05 untuk sebagai saran dan masukan kepada kami. Apabila panjenengan puas dengan pelayanan kami, mohon diinformasikan ke saudara-saudara, ke teman-teman kerja kantor di wilayah kabupaten yang lain, supaya beliau berkenan untuk hadir di sini. Begitu Ibu. Siap kalau menerima, insya Allah kami selalu siap menerima Pak RW. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.